Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini Bang Jaya akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat seru tentunya. Film ini menceritakan aksi heroik dari para penegak hukum dalam melawan kawanan perampok sadis, di mana dalam setiap aksi kejahatannya mereka tidak segan untuk melukai bahkan menghabisi korbannya. Oke, tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang pria tampak memasuki sebuah lift. Tidak lama berselang, masuklah dua orang lainnya, yaitu sepasang muda-mudi. Tanpa disangka, kedua muda-mudi tersebut tiba-tiba menyerang pria tadi. Perkelahian pun tidak bisa dihindari. Kedua muda-mudi itu terus menyerang, membuat pria tersebut terdesak. Tapi dia terus bertahan dan melakukan perlawanan hingga akhirnya dengan susah payah pria tersebut dapat mendesak kedua muda-mudi itu. Pada satu kesempatan, pria tersebut mengeluarkan borgol dan menggunakannya untuk melumpuhkan mereka. Ternyata, pria tersebut adalah seorang petugas kepolisian. Sementara kedua muda-mudi itu adalah kawanan perampok yang mencoba merampok pria tersebut. Di sebuah ruang makan terlihat dua orang sedang menyantap hidangannya. Tetapi tiba-tiba seorang pria menjatuhkan saus ke dalam makanan pria di depannya. Tidak terima diperlakukan seperti itu, sontak si pria tersulut emosi dan menyerang pria di depannya. Perkelahian sengit pun terjadi. Setelah beberapa lama, pria yang menjatuhkan saus itu berhasil melumpuhkan lawannya. Lalu pria tersebut, yang ternyata seorang anggota polisi yang sedang menyamar, membawa pria tadi ke sebuah ruangan untuk dimintai keterangan. Pada saat dimintai keterangan, pria tersebut kembali melawan. Kali ini temannya membantu, tapi polisi itu kembali dapat melumpuhkannya. Mendengar adanya keributan, datanglah teman-teman dari pria tadi untuk membantunya. Pertarungan tidak seimbang pun terjadi. Tapi lagi-lagi, polisi itu terlalu tangguh untuk mereka. Setelah berhasil melumpuhkan penjahat-penjahat tadi, polisi yang ditugaskan untuk menyelidiki kawanan perampok yang selama ini meresahkan warga itu melakukan pengecekan untuk mencari informasi dan barang bukti. Tetapi belum sempat dia memeriksa lemari para perampok itu, tiba-tiba datanglah anggota perampok yang lain yang tidak terima mendengar teman-temannya ditangkap oleh polisi. Maka terjadilah perkelahian seru antara anggota perampok dan polisi itu. Hingga akhirnya dengan susah payah perampok itu dapat dikalahkan. Keesokan harinya ketika hendak menuju ke kantor, mobil yang dikendarai oleh polisi itu ditabrak oleh mobil yang tidak dikenal. Ternyata mobil tersebut adalah mobil dari anggota perampok yang ingin membalas dendam karena teman-temannya telah ditangkap. Anggota perampok itu ingin menghabisi polisi tersebut, sehingga telah menunggu kemunculannya di batas kota. Perkelahian sengit pun terjadi antar polisi dengan anggota perampok itu. Akhir-akhir ini memang sedang marak terjadi perampokan di pusat kota Hong Kong. Dan juga sering terjadi perkelahian antara sesama kawanan perampok
untuk merebut kekuasaan guna menguasai lahan yang akan mereka rampok. Untuk itu, seluruh anggota polisi di kota Hong Kong ditugaskan untuk memberantas aksi kejahatan yang meresahkan warga tersebut. Di stasiun kereta api tampak beberapa tentara dengan senjata lengkap sedang berjaga-jaga. Karena hari itu adalah jadwal pemberangkatan kereta api yang akan membawa batangan emas dalam jumlah banyak yang disimpan rapi di dalam koper. Tampak petugas pengiriman barang sedang memeriksa semua barang yang akan dibawa. Tanpa diketahui oleh petugas keamanan, terlihat beberapa orang sedang mengawasi situasi. Mereka adalah kawanan perampok yang berencana akan merampok emas yang akan diangkut menggunakan kereta api. Setelah menunggu waktu yang tepat, dengan cepat mereka melancarkan aksinya. Mereka melumpuhkan beberapa tentara yang menjaga kereta itu. Mereka berhasil mengambil semua emas dan memindahkannya ke dalam mobil yang telah mereka siapkan. Mendapat informasi tentang adanya aksi perampokan di stasiun kereta, polisi segera menuju lokasi. Tapi sayang, para perampok itu telah meninggalkan stasiun kereta dengan emas di dalam mobilnya. Tapi sebelum pergi, salah satu perampok tersebut memberikan granat kepada salah satu petugas kereta api. Beruntung, polisi dapat mengatasinya sehingga tidak ada korban jiwa. Di suatu tempat hiburan malam, terlihat sekelompok orang sedang berjudi yang dipandu oleh seorang wanita penghibur. Tampak seorang pria berperawakan gempal menghampiri wanita pemandu itu. Merasa tidak senang, pria berperawakan gempal itu menyuruh wanita pemandu itu meninggalkan tempatnya. Beberapa saat kemudian, muncullah sekelompok orang yang memasuki lokasi judi tersebut. Setelah terjadi adu mulut, kedua belah pihak terpancing emosi dan terjadilah perkelahian antar kelompok. Seperti telah disampaikan sebelumnya, perkelahian antar kelompok perampok seringkali terjadi. Itu semua dipicu karena alasan berebut kekuasaan dan wilayah. Siang itu di Jalan Raya Zhengming, sekelompok orang tak dikenal menembakkan senjatanya secara membabi buta. Mengetahui hal tersebut, polisi segera bergerak cepat untuk mengatasi situasi ini. Kelompok kriminal itu berjumlah 6 orang. Mereka beraksi dengan menggunakan topeng, sehingga sulit bagi polisi untuk mengenali wajah mereka. Para penjahat bertopeng itu terus menghujani polisi dengan tembakan. Polisi tidak tinggal diam. Mereka meladeni para penjahat itu dengan membalas tembakan. Menyadari posisi mereka semakin terjepit, akhirnya mereka berusaha melarikan diri. Tim polisi yang dikepalai oleh Kapten Chang belum mengetahui apa sebenarnya motif dari serangan tersebut. Di rumah pria bertubuh gempal yang tidak lain adalah ketua sebuah kelompok perampok, terdengar suara pintu diketuk. Tiba-tiba masuklah anggota perampok dari kelompok lain yang langsung menembak ketua perampok tersebut hingga tewas seketika. Polisi rupanya telah mencium rencana pembunuhan itu.
dipimpin oleh Kapten Chang, polisi mendatangi rumah pria gempal itu. Namun sayang, usaha polisi untuk menangkap tersangka pelaku pembunuhan itu gagal karena para tersangka berhasil melarikan diri dengan melompat dari jendela. Aksi kriminalitas kembali lagi terjadi. Kali ini terjadi tepat di pusat kota. Sekelompok orang terlihat menembakkan senjatanya ke segala arah, membuat semua orang panik dan ketakutan. Kelompok bersenjata yang membuat onar itu dipimpin oleh seseorang yang sangat ditakuti dan disegani oleh para anggotanya. Kita sebut saja sebagai Lee. Lee merupakan orang lama dalam dunia kejahatan. Namanya banyak ditakuti oleh kelompok penjahat lainnya. Tapi sayang, kali ini Lee dan teman-temannya mendapat lawan yang tangguh, yaitu Kapten Chan dan timnya. Setelah jual beli tembakan, akhirnya Lee harus berhadapan 1 lawan 1 dengan Kapten Chan. Akhirnya, perkelahian antara Kapten Chan dan Lee tidak terelakkan lagi. Lee berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan Kapten Chan. Tapi Kapten Chan bukan polisi sembarangan. Dia seorang perwira polisi yang sudah teruji menangani berbagai kasus kejahatan. Ditambah dengan penguasaan ilmu bela diri yang sangat hebat. Lee akhirnya menyerah dan harus mengakui kehebatan Kapten Chan. Sementara itu di halaman sebuah bank terlihat 4 orang bertopeng keluar dari sebuah mobil. Mereka berjalan menuju bank dengan membawa 2 buah tas besar. Sesampainya di dalam bank, mereka melaksanakan aksinya. Mereka menguras seluruh uang yang tersimpan di dalam brankas dan menghabisi siapa saja yang tidak mengikuti perintah mereka. Ternyata aksi perampokan bank itu dilakukan oleh kelompok yang diketuai oleh Hao. Kelompok itu merupakan 5 bersaudara yang sangat sadis dalam melakukan aksi-aksinya. Di tempat kejadian perkara tampak seseorang menerobos garis polisi masuk ke dalam bank. Ternyata dia adalah Su Zhengyang, seorang polisi muda yang baru saja dipindah tugaskan dan sekarang tergabung dalam tim Kapten Chang. Kapten Chan berusaha mengejar kawanan perampok itu. Tapi mereka telah kabur dari lokasi tersebut dengan terlebih dahulu menabrakkan mobil mereka ke korban perampokan yang masih hidup. Agar korban tersebut tidak menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada pihak kepolisian. Kelompok Hao kembali akan beraksi. Mereka terlihat berjalan di keramaian orang. Tampak beberapa petugas polisi yang menyamar terus mengawasi pergerakan mereka. Sebuah mobil yang diduga milik kelompok Hao diberhentikan oleh polisi. Ternyata itu hanyalah sebuah jebakan. Karena bukan kelompok Hao yang ada di dalam mobil, melainkan seorang pria yang terikat dengan granat aktif di mulutnya. Kelompok Hao mengincar salah satu toko perhiasan terbesar di kota itu.
Mereka melumpuhkan petugas keamanan toko, lalu mengambil semua emas yang ada di toko itu. Dari hasil pengintaian yang terus dilakukan oleh petugas, akhirnya polisi dapat menemukan tempat persembunyian Hao dan kelompoknya. Tim yang dipimpin oleh Kapten Chang melakukan penyergapan. Dari hasil penyergapan itu, satu orang perampok tewas ditembak oleh petugas, sementara 4 lainnya berhasil melarikan diri. Tidak mau gagal lagi, Kapten Chang menugaskan seluruh anggotanya untuk mengejar Hao dan kelompoknya. Melihat saudara-saudaranya tewas dan ada yang tertangkap, akhirnya Hao masuk ke sebuah gedung pertunjukan untuk bersembunyi. Tapi Kapten Chang berhasil menemukannya. Akhirnya Hao dan Kapten Chang terlibat perkelahian yang sengit. Dalam perkelahian itu, tampak Hao ingin menghabisi Kapten Chang. Tapi dengan kemampuan bela diri yang dimiliki Kapten Chang dapat melumpuhkan Hao. Dan film pun selesai.